Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya pada kesempatan hari ini hadir di PT UN. Pertama kemarin sudah bertemu dengan Ibu Mercy dan penting untuk membangun sinergi, berjuang bersama, karena bagaimanapun ini terkait dengan sosok Mas Wapres, sosok Gibran Rakabuming Raka yang sekarang adalah menduduki RI 2 di Republik Indonesia. Jadi mau dibahasakan apapun, ini pasti ada sisi yang harus kita kuatkan, kebersamaan, perjuangan yang tentu saja lebih baik kalau dilakukan bersama-sama. Yang kedua, teman-teman, objek gugatannya adalah surat keterangan, ya anggaplah penyetaraan ijazah SMA. Di sini disebutnya SMK buat Mas Wapres Gibran, dan itu terkait dengan syarat maju sebagai calon wakil presiden. Karenanya ini sangat strategis. Kita sudah sama-sama paham syarat umur itu ditekuk dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90. Soal syarat pendidikan sebenarnya juga itu ada masalah di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang seolah-olah juga didedikasikan buat Mas Gibran, karena di situ disebut pasal 18 ayat 3-nya, jika tidak punya ijazah SMA luar negeri maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini betul-betul mengganggu nalar etika moral, tidak hanya di bidang hukum konstitusi, tapi juga mengganggu etika moral lembaga pendidikan kita. Karena itu kita harus melakukan langkah-langkah yang memang tetap terukur, strategis. Kaitannya dengan gugatan, kita hari ini melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tentu menjadi masukan. Bagaimana nanti kita finalisasi itu adalah teman-teman kuasa hukum dan Ibu Mercy sendiri. Tetapi yang menarik adalah saran tadi, bagaimana jika Mas Gibran diundang untuk hadir. Saya tentu saja berpikir ini kesempatan buat Mas Wapres untuk menunjukkan sejelas-jelasnya, untuk menunjukkan seterang-terangnya tentang syarat ijazah SMA atau sederajat beliau. Bagaimanapun Mas Wapres pernah menunjukkan ijazah S1-nya ketika Wali Kota Solo, sehingga harusnya tidak sulit untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Nah, ini di ruang sidang pengadilan yang terhormat, sehingga adalah forum yang layak dan pantas untuk Mas Gibran hadir menghormati panggilan pengadilan dan menunjukkan secara jelas bagaimana duduk pangkal terkait dengan sekolah beliau. Karena yang disebut adalah yang setara dengan GAT 12 itu, setara pengetahuannya, itu adalah apakah itu ijazah, apakah itu sertifikat, kita tidak tahu, di UTS Insert Sydney. Jadi teman-teman, kita tunggu dengan tentu penuh harapan kehadiran Mas Wapres di persidangan selanjutnya. Sambil saya juga, mungkin beberapa teman sudah tahu, mengundang semua saja yang bisa menunjukkan ijazah Mas Wapres, setara SMA-nya, karena saya bikin sayembara kemarin, sudah naik hadiahnya dari 100 jadi 199 juta. Ada yang nambah. Itu ijazah asli atau boleh fotokopi? Asli dong. Yang ditunjukkan ijazah asli dong. Hadiahnya nambah dia? Sudah tambah. Tiap hari ada yang mau nambahin, tapi saya tahan-tahan dulu. Jadi kalau ada teman yang mau nambahin 1 miliar, saya bilang tunggu dulu. Tadi saya bilang, kalau memang mau ditambah, kita pelajari, kita hati-hati supaya tidak kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak perlu, dianggap mengumpulkan dana masyarakat lah, apalah yang saya tidak inginkan, malah jadi aneh gitu. Jadi ini sudah hari ke
Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari sudah. Belum ada pesertanya. Yang aneh Mas Wapres juga, Mas Gibran juga tidak menjadi peserta, kan lumayan tuh 199 juta. Jadi kalau yang marah, buser, termul, ya begitulah. Ya Jadi sebaiknya kan Pak Denny ya. besok kalau misalnya memang apa tadi tergugat ya, turut tergugat hadir bahwa ijazahnya mesti siapin loh 199 juta. Harus loh. Ya, Kita berharap saya itu sudah bikin pernyataan. Jika ada ijazah SMA-nya, saya berhenti untuk melakukan langkah-langkah advokasi untuk beliau mundur. Ijazah SMA atau surat yang asli. Jika tidak, maka dengan segala hormat berarti tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden, untuk menjadi wakil presiden, maka secara hukum tata negara memang itu ada ketentuan berhenti, artinya mengundurkan diri, atau jika tidak diberhentikan. Itulah proses impeachment yang secara konstitusi kita dimungkinkan. Nah, gimana Prof Denny tanggapannya? Karena kan di situ ada 3 pilihan, Prof. Ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan. Tapi itu PKPU-nya terbit tahun 2023. Berarti tahun 2020 dia mencalonkan wali kota Solo pakai apa kira-kira, Prof? Yang jelas kan surat keterangannya tahun 2019. Ya kan? Dan ini untuk Wapres memang mesti dicek yang mana. Tapi mestinya akan menggunakan dokumen yang sama. Ya. Surat keterangan. Jadi memang yang jadi soal adalah ayat 3-nya itu sangat Gibran. Sangat Gibran itu artinya jika tidak punya ijazah SMA, sekolah di luar negerinya atau yang sederajat, maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan surat keterangan atau kelulusan itu, cukup dengan sekolah pendidikan tingginya. Ini kan luar biasa. Jadi peraturan KPU sebelumnya tidak pernah mengatur begitu. Peraturan KPU yang di pemilu 2019 tidak ada begitu, pemilu 2014 tidak ada begitu. Ini muncul untuk pemilu di 2024 di tahun 2023 dan MK 90. Putusan MK itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU ditandatangani Hasyim Asyari yang dipecat karena tindak asusila itu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Jadi kalau syarat umur itu diolah lewat putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan ini kelihatannya saya duga diolah melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Begitu. Oke. Saya jadi penasaran tadi mencari tanggal Gibran Golkar. Ternyata Oktober 2025 juga ya. Apakah aktif Oktober 2023? Jadi sama. Ya. Nah, jadi gimana nih? Apakah itu harus kita cari benang merahnya, Prof Denny? Kok terjadi di saat-saat yang... Tapi tentunya ini merupakan indikasi ya. Kalau dalam pembuktian itu ada namanya bukti petunjuk. Ya. Bukti petunjuk itu paling salah satu bukti di luar surat tertulis, kesaksian, dan lain-lain. Tentu harus ada penyelidikan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Tapi belajar dari pengalaman putusan MK 90 yang terbukti ada pelanggaran etika berat, saya khawatir peraturan KPU ini pun memang bisa kita duga lahir untuk meloloskan Gibran yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. Syarat undang-undang jelas, itu pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Jadi ini peraturan KPU juga bertentangan dengan undang-undang pemilu ya. Ada baiknya kita ke depan juga menggugat ini peraturan KPU ke Mahkamah Agung, kita uji bahwa ini bertentangan dengan undang-undang. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh siapapun lah, supaya kita ini tidak menekuk-nekuk aturan demi menjadi wakil presiden. Racikan Berita 1.